Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas mengenai penyelesaian soal-soal yang ditanyakan pada ulangan harian dari bab 4 mengenai kesebangunan. Ada 7 soal yang ditanyakan oleh siswa. Sebelum menjawab cara menyelesaikan soal-soal yang ditanyakan itu, saya ingin membahas mengenai segitiga istimewa materi kelas 8, yaitu yang pertama adalah segitiga siku-siku, di mana ketiga sudutnya itu adalah 30, 60, dan 90. Maka sisi yang di depan sudut 30 derajat misalkan adalah A, kemudian yang di depan sudut siku-siku adalah 2A, dan yang di depan sudut 60 derajat itu adalah A akar 3. Ini adalah rumus tapi berupa gambar. Ini yang ke-1. Yang kedua adalah segitiga siku-siku sama kaki. Sisi-sisi yang sama yaitu misalkan A, maka sisi di depan sudut siku-sikunya itu adalah A akar 2. Nah, ini adalah saya ingatkan kembali. Yang ditanyakan adalah yang pertama, perhatikan gambar di samping, nilai A adalah. Jadi yang tanyakan nilai A ini, panjang AF. Jawabnya adalah, pertama kita lihat di sini bahwa segitiga ABE adalah sebangun dengan segitiga ACD. ABE ABE ini. Di sini ABE sebangun dengan segitiga ACD yang besar. Kenapa sebangun? Pertama adalah sudut A ini ikut ke segitiga ABE dan juga ikut kepada segitiga ACD, sehingga sudut BAE ini dan sudut CAD itu sama besar. Yang pertama, sudut A sama dengan sudut A. Yang kedua, sudut AEB dengan sudut ADC sehadap ya. Kalau sehadap sama besar berarti ada dua sudut yang sama besar, maka segitiga ABE ini sebangun dengan segitiga ACD. Karena sebangun, maka akibatnya itu sisi-sisi yang bersesuaian itu akan sebanding. Jadi sini yang sebanding itu AB berbanding AC. Jadi ini berkesesuaian antara sisi AB dengan sisi AC. Kemudian BE, ini BE dengan CD. Ini juga kesesuaian, kita selesaikan. Kita misalkan AB ini dengan X, kemudian AC itu adalah X tambah 9 sama dengan BE itu 7 per CD-nya itu 16. Kita kalikan silang, 16 kali X, 7 kali X tambah 9. Maka 16X sama dengan 7X tambah 63. 7 kali X, 7 kali 9. Kita hilangkan 7X-nya di kanan ini dengan dikurangi 7X. Karena ruas kanan dikurangi 7X, maka ruas kiri juga dikurangi 7X. 7X-nya dihabis. 16X dikurangi 7X berarti 9X sama dengan 63. Kita bagi 9, maka X-nya itu adalah 7. Jadi X-nya ini 7. Kemudian di sini ada lagi segitiga BCE, itu sebangun dengan segitiga ACF. Maka sisi-sisi yang bersesuaian di sini adalah BC berbanding AC, kemudian BE berbanding AF. Kita masukkan ke sini, berarti BC-nya itu 9, AC-nya itu 7 tambah 9. Kali silang, 9 kali A, 9A, 7 kali 16, 112. 112 sekarang dibagi 9. Berarti A-nya adalah 12,4. Ini adalah mencari panjang AF. Kemudian yang soal nomor 2, perhatikan gambar di samping, berapa panjang BD. BD berarti ini yang ditanyakan. Di sini yang diketahui adalah panjang AD dan sudut B di sini. Berarti ini 90 derajat, ini 30, di sini berarti 60 sudutannya ini. Kemudian pada segitiga ADC, yang ini, di sini adalah sudut ACD-nya itu 30 derajat. Sisi di depan sudut 30 itu kan A. Berarti A ini panjangnya 6. Kemudian sisi di depan 60 derajat itu kan A akar 3. Panjang sisi di depan 60 derajat itu A akar 3. Karena A-nya itu 6, maka panjang CD-nya ini adalah 6 akar 3. Kemudian pada segitiga BDC, maka sudut DCB yang ini adalah 60. Maka yang 6 akar 3 ini, kalau di depan 60 itu adalah tadi A akar 3. Tapi pada segitiga BDC ini yang 6 akar 3 ini di depan sudut 30. Kalau di depan sudut 30 itu berarti ini A. Jadi tergantung cara pandang kan. Karena sisi CD ini bisa masuk ke segitiga ADC dan juga termasuk bagian dari sisi pada segitiga DCB. Maka sisi BD itu adalah di depan sudut
60 derajat, yaitu akar 3. Sedangkan A-nya itu adalah 6 akar 3. Berarti A di sini diganti oleh 6 akar 3. Berarti akar 3 kali akar 3 ini berarti akar 9. Akar 9 itu kan 3. 3 kali 6 itu adalah 18. Jadi panjang BD adalah 18. Nomor 3, dengan gambar di samping diketahui PR 28 cm. QU sama dengan 3/4 UP. Tentukan panjang TS. Jawabnya, ya ini maksudnya dari QU sama dengan 3/4 UP itu adalah QU berbanding UP sama dengan 3/4. Kemudian kita lihat di sini bahwa segitiga QUT sebangun dengan QPR. Jadi yang kecil ini QUT sebangun dengan QPR. Apa alasannya? Sudut Q ini sama dengan sudut Q. Q ini ikut ke segitiga QUT dan ikut ke segitiga QPR. Jadi sudut UQP sama dengan sudut PQR. Jadi satu sudut tapi ikut ke dua segitiga. Yang ke satu sama sudut Q sama dengan sudut Q dan sudut QUT sama dengan sudut QPR. Kenapa? Karena sehadap sama-sama menghadap ke sana. Jadi segitiga QUT itu sebangun dengan segitiga QPR. Lalu segitiga QUT sebangun dengan segitiga QPR, maka sisi-sisi yang bersesuaiannya itu akan sebanding. Di antaranya adalah QU berbanding QP. Jadi sini QU, sini QU berbanding QP. Jadi QU itu adalah sisi pada segitiga QUT, QP itu adalah sisi pada segitiga QPR. Kemudian UT bersesuaian dengan PR. Jadi senilai antara QU berbanding QP senilai dengan UT berbanding PR. Kita masukkan angka-angkanya. QU itu 3, QP itu 3 tambah 4 jadi 7 QP. UT-nya belum tahu, PR-nya adalah 28. Kemudian kita kalikan silang, 7 kali UT, 3 kali 28. Maka 7 UT sama 84. 84 dibagi 7 itu adalah 12. Jadi panjang UT-nya 12. PRSU ini adalah jajar genjang. Maka US itu sama dengan PR, sama dengan 28. Maka panjang TS itu adalah US dikurangi UT. Jadi 28 dikurangi 12 itu adalah 16. Jadi panjang TS-nya itu adalah 16 cm. Kemudian soal nomor 4 yang ditanyakan adalah perhatikan gambar berikut. Jika panjang CD 36 cm dan CB 60 cm, berapakah panjang AD? Pada segitiga DBC, panjang BC ini sebetulnya bisa pakai teorema Pythagoras ya, tapi saya akan pakai triple Pythagoras saja. Jadi kita lihat di sini ada dua angka yang diketahui yaitu 36 dan 60. Kita bagi oleh EPB, faktor persekutuan terbesar yaitu 12. 36 bagi 12 itu dapat 3, 60 bagi 12 itu 5. Pasangan dari 3 dan 5 itu adalah 4 ya. Jadi ini 3, 4, 5 kan. Nah, karena tadi ke bawah itu dibagi 12, maka kalau dikebalikan itu kali jadinya. Jadi 4 kali 12 itu adalah 48. Jadi panjang DB adalah 48. Kemudian pada segitiga ABC, ingatnya ada 3 rumus pada segitiga siku-siku yang tarik garis tinggi. Jadi CD ini garis tinggi. Salah satunya adalah rumusnya CD kuadrat, yaitu garis tinggi kuadrat sama dengan AD kali BD. Kita masukkan, CD-nya itu 36. Berarti dikuadratkan sama dengan AD. AD yang ditanyakan kali BD. BD-nya itu diketahui 48. 36 kali 36 itu kita pakai kalkulator, 1296 sama dengan 48 AD. Berarti AD-nya itu adalah 1296 dibagi 48. Diketahui panjang AD-nya itu adalah 27. Yang kelima, perhatikan gambar berikut. Diketahui AC 15 cm, AB sama dengan BC sama dengan 10 cm, dan ditanyakan luas segitiga BDE. Cara jawabnya, perhatikan pada segitiga ACE. ACE ini berarti segitiga yang besar. Kita cari panjang CE dulu ya, tapi dengan triple Pythagoras. Di sini ada 15, 20 dari mana? Dari 10 tambah 10 AC ini 20, AE 15. Jadi ini ada dua angka 15 dan 20. Kita perkecil dengan dibagi 5. Bagi 5, kita dapatkan 3 dan 4. Pasangan 3, 4 itu pasti dengan 5. Di sini 5 berarti 3, 4, 5 ini. Triple Pythagoras. Kemudian karena tadi dibagi 5, dibalikan lagi jadi kalikan sekarang 5 kali 5, 25. Jadi panjang CE adalah 25. Kemudian kita perhatikan bahwa ada segitiga ACE itu akan sebangun dengan DCB. Kenapa sebangun? Pertama yang sama itu sudut A ini dengan sudut ini, sudut D yang kanan ini. Jadi sudut BDC yang ini sama-sama sudut siku-siku. Kemudian sudut C di sini ikut ke segitiga DBC dan
ikut juga pada segitiga ACE. Jadi sudut C ini satu sudut tapi ikut ke dua segitiga. Berarti sudut C sama dengan sudut C ya. Berarti ada dua sudut yang sama. ACE itu sebangun dengan DCB ini. Karena sebangun maka sisi-sisi yang bersesuaian akan sebanding. Yaitu AC berbanding DC. Mana AC? AC ini. AC berbanding DC. Kenapa bersesuaian? Karena yang namanya AC itu dari sudut siku-siku ditarik garis ke sudut C. Begitu juga DC, yaitu dari sudut siku-siku ditarik ke sudut C. Itu berarti berkesesuaian. Kemudian CE banding CB berkesesuaian. Berarti CE berkesesuaian dengan CB. Kita masukkan angkanya. AC-nya itu 20, DC ditanyakan, CE itu 25, CB itu adalah 10. Kemudian kita kali silang ini DC kali 25, 20 kali 10, 200 berarti DC-nya itu 200 bagi 25 itu 8. Berarti DC 8. Karena DC 8 berarti karena CE ini 25 berarti DE itu 25 kurangi 8 itu 17. Kemudian pada segitiga BDC ini udah ada 10 dan 8. Kita pakai triple lagi. 10 dengan 8 kita bagi 2, kita akan dapatkan 5 dan 4. Pasangan 5, 4 itu pasti 3. 3 kali 2 berarti 6. Berarti panjang BD adalah 6. Nah, karena udah diketahui sisi yang saling berpenyikunya ini, maka luas segitiga BDE adalah setengah alas kali tinggi alasnya 6, tingginya 17. Jadi 6 bagi 2 itu coret 3, 3 kali 17 berarti luas segitiga BDE itu adalah 51 cm persegi. Soal nomor 6, ini ada sebuah gambar, ada dua pesawat sedang terbang melintas di atas sebuah kapal. Sebuah radar yang berada 12 km dari kapal menangkap posisi kedua pesawat itu pada jarak 13 km dan 15 km. Berapakah perbedaan tinggi kedua pesawat tersebut? Jadi kita cantumkan dulu ini. Jadi di sini ada radar, ini yang di sini radar. Itu jaraknya 12 km. Jadi dari radar ke kapal ini 12 km. Kemudian posisi kedua pesawat itu pada jarak 13 km dan 15. Kalau 13 berarti yang bawah. Jadi jaraknya yang bawah ini 13 km, yang atas 15 km jaraknya itu. Berapakah perbedaan tingginya ini? Kita lihat dulu di sini. Jadi ada segitiga. Jadi pertama ada 12 dan 13 ini. Pasangan 12-13 masih ingat triple Pythagoras. Pasangan 12-13 itu adalah 5 ya. Berarti tinggi pesawat yang rendah ini 5 km. Kemudian ada segitiga lagi pasangan 12 dengan 15. Kita pakai triple lagi karena ini kita tidak tahu atau tidak hafal. Pasangan 12-15 ini kita bagi aja, bagi 3. Maka akan kita dapatkan 45. Pasangan 45 itu adalah 3 ya. 3 kali 3, 9. Berarti tinggi yang di atasnya itu 9. Berarti perbedaan tinggi pesawatnya itu ya 9 kurangi 5, 4 km. Nomor 7-nya yang ditanyakan ini. Di sini penggabungan antara kedua segitiga istimewa itu yang diketahui yang tadi di awal. Ditanyakan berapa panjang AF. Ketahui panjang AB adalah 30 cm. Jadi ini ada segitiga ABC, maka sudut BCA itu 60 derajat. AB-nya kan tadi ini yang diketahui panjang AB 30. AB ini berarti di depan sudut 60. Rumusnya yang sisi di depan 60 derajat itu A akar 3. Berarti yang 30 ini senilai dengan A akar 3. Berapa A-nya? Kita hilangkan akar 3-nya itu dengan kalikan dengan akar 3. 30 kali akar 3, 30 akar 3. Akar 3, akar 3 berarti akar 9. Akar 9 berarti jadi 3. Jadi ini jadi 3A. Supaya jadi 1 ini dibagi 3. Bagi 3, 30 akar 3 dibagi 3 berarti di sini 10 akar 3. Jadi di sini tinggal A. Sedangkan A ini yang dimaksud A itu adalah yang di depan sudut 30 derajat. Berarti 10 akar 3 itu panjang BC. Kemudian pada segitiga istimewa ini kan di depan sudut siku-sikunya itu 2A. Jadi 2 kali A-nya. Berarti tinggal 2 kali 10 aja, berarti 20 akar 3 gitu. Kemudian itu panjang AC, kita kembali kita perhatikan adalah segitiga ACD yang ini. Ini yang menjadi masalah itu, kalau pada segitiga ABC, panjang AC-nya itu 2A. Panjang AC-nya itu 2A. Kalau pada segitiga ABC. Tapi kalau pada segitiga ACD, KAC-nya itu adalah A. Jadi AC-nya itu sama dengan CD, sama dengan A. Jadi A-nya ini adalah yang 20 akar 3. Nah ini, pemahaman ini agak
agak sulit. Kenapa? Karena ini cara pandangnya. Jadi kalau yang 2A itu dari segitiga ABC, sisi AC itu 2A. Tapi kalau pada segitiga ACD itu panjang AC-nya itu adalah A. Tapi panjangnya sama-sama 20 akar 3. Kan sama-sama tetap AC. Hanya cara melihatnya itu apakah dari segitiga ABC atau dari segitiga ACD. Kalau dari segitiga ABC maka panjang AC-nya itu 2A. Tapi kalau dari segitiga ACD maka ACE-nya ini adalah A. Tapi panjangnya tetap sama-sama yaitu 20 akar 3. Kita lanjutkan lagi, berarti sisi di depan sudut 90 derajat yaitu panjang AD-nya itu rumusnya adalah A akar 2, ya kan? Ini A, yang sisi siku-sikunya yang di depan sudut siku-sikunya A akar 2. A-nya sendiri adalah 20 akar 3. Berarti 20 akar 3 kali akar 2. Ini A-nya itu adalah 20 akar 3. A-nya diganti oleh 20 akar 3 kali akar 2. Ini tinggal dikalikan saja 3 kali 2, berarti ini panjang AD-nya itu adalah 20 akar 6. Ini panjang AD, ini juga ikut ke segitiga ACD, juga ikut ke segitiga ADE. Kalau pada segitiga ADE, karena ADE ini segitiga yang 30, 60, 90, ini 60, berarti yang 20 akar 6 ini adalah sisi yang di depan 60 derajat. Berarti akar 3. Akar 3 ini sama dengan 20 akar 6. Nah, bagaimana menghilangkan akar 3-nya ini? Kalikan dengan akar 3 lagi. Yang akar 3 kali akar 3 berarti akar 9. Akar 9 berarti jadi 3. Berarti ini jadi 3A, 20. Akar 6 kali akar 3 berarti 20, akar 18. Akar 18 ini kita urai, berarti 18 itu 9 kali 2. 9-nya keluar jadi 3. Jadi 3A ini 60 akar 2 jadinya. Dari mana 60 akar 2 ini? Dari 18 ini diurai jadi 9 kali 2. 9-nya keluar jadi 3. 3 kali 20 berarti 60. Di dalam akarnya tetap ada angka 2. Nah, ini bagi 3. Bagi 3 berarti ini jadi A, yang 60 bagi 3 jadi 20. Berarti A-nya itu 20 akar 2. A-nya itu berarti di sini ini yang di depan 30, ini kan 30, ini 60. Berarti panjang DE ini. Panjang DE-nya itu A, yaitu berarti 20 akar 2 ini. Berarti yang di depan sudut siku-sikunya itu apa? 2A kan. Jadi panjang AE itu adalah 2A. 2A, A-nya itu 20 akar 2. Jadi 20 kali 2, 40 akar 2. Jadi panjang AE-nya ini adalah 40 akar 2. Nah, ini 2A itu kalau melihat sisi AE ini pada segitiga ADE. Bagaimana kalau pada segitiga AFE? Kalau pada segitiga AFE, maka yang namanya panjang AE ini A akar 2 AFE ini. Jadi kalau ini kan segitiga siku-siku sama kaki. Jadi memandang sisi yang di depan sudut siku-sikunya itu adalah A akar 2. Jadi AE itu adalah A akar 2 sama dengan 40 akar 2. Jadi A-nya itu adalah 40. A itu adalah AF dan EF. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.